Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mengenal Yesus Kristus sebagai pemenuhan nubuat perjanjian lama, terutama dalam kitab Nabi Yesaya. Bantu kami untuk menerima dan tidak menolak Yesus sebagai yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah sendiri. Dalam masa Advent ini, semoga kami merindu untuk berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus lebih dalam. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jujur kalau kita katakan bahwa kita tahu Yesus itu siapa. Ya. Tetapi apakah kita kenal Yesus? Itu suatu hal yang berbeda antara tahu dan kenal. Kita tahu bahwa Yesus juru selamat, penebus. Yesus anak Maria, anak Yosef yang lahir di Bethlehem. Tapi apakah kita kenal Yesus secara pribadi? Yang merupakan pemenuhan dari perjanjian lama, kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel yang dalam pembuangan untuk tidak takut. Pembuangan seperti padang gurun, pembuangan seperti padang belantara, tidak ada kehidupan, hanya ada pasir, angin. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Tidak ada kehidupan. Tetapi pada waktunya Tuhan sendiri akan datang. Tuhan sendiri akan datang. Dan tanda-tandanya kalau ada orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Dan itu terpenuhi dalam diri Yesus ketika Yohanes Pembaptis yang dalam penjara meminta para muridnya untuk bertanya apakah Yesus itu sungguh-sungguh benar yang diharapkan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yesus mengatakan, lihat, orang mati dibangkitkan, orang tuli dibukakan telinga, orang buta dicelikkan matanya. Jadi Yesus sungguh-sungguh pemenuhan dari apa yang dinubuatkan oleh Allah dalam ribuan tahun sebelumnya, Nabi Yesaya. Justru ketika bangsa Israel dalam situasi yang sulit, situasi pembuangan, seperti padang gurun, tidak ada kehidupan. Juga ketika Yohanes Pembaptis berada dalam penjara. Kita bisa bayangkan penjara pada zaman itu pasti mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang salib, penderitaan yang besar. Dan mungkin dia meragukan apakah benar Yesus Mesias itu. Saudara, hari ini juga adalah gereja mengajak kita gaudete, bersukacitalah. Karena Tuhan sendiri datang. Bukan manusia biasa, bukan nabi biasa. Orang mencari Yohanes Pembaptis di padang gurun, apakah ia nabi? Betul. Tapi Yesus lebih daripada nabi. Dan itu yang kita harapkan, kita rindukan menjadi suatu kegembiraan, suatu sukacita. Meski kita mengalami padang gurun, mengalami salib, mengalami penderitaan yang seberat apapun, Yesus adalah segala-galanya. Yesus merupakan pemenuhan dan Yesus care dan peduli dengan situasi kita, hidup kita. Semoga kita semua tetap yakin dan penuh bahwa di dalam penderitaan kita tidak pernah boleh putus asa. Yesuslah sungguh-sungguh peduli dengan problem-problem kehidupan kita sehari-hari. Apapun juga. Beberapa hari yang lalu seorang konfrater saya kehilangan HP, jatuh dari sepeda motor. Lalu dicari-cari tidak ketemu. Tapi yang menarik adalah apa? Ketika di dalam HP itu kan ada covernya. Dia biasanya letakkan KTP, segala surat menyurat di situ. Entah mengapa 2 hari sebelumnya segala surat itu dilepaskan dari HP itu. Sehingga KTP, BPJS dan surat-surat lain yang penting tidak hilang. Saya mau mengatakan secara sederhana apa yang Tuhan katakan
Aku mencintaimu, aku tidak ingin membuat kamu susah. Ya, lalu tidak hilang, meskipun HP-nya hilang. Saudara, kita mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Dan kita harus semakin peka, semakin waspada, semakin tahu bahwa Tuhan care dengan problem hidupku. Tuhan membuat mujizat-mujizat yang perlu kita renungkan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita syukuri. Maka kita harus bersyukur, give thanks to all circumstances. Bersyukurlah atas segala sesuatu. Bukan hanya pada waktu gembira, bukan hanya pada waktu sukacita, tapi juga justru pada waktu duka cita, pada waktu kesulitan. Kita bersyukur. Karena rencana Tuhan seringkali jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dan kita tidak mampu melihat keindahan di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam problem kehidupan kita. Maka mari kita give thanks to all circumstances. Mari bersyukur atas segala sesuatu karena yang datang bukan manusia. Yang kita nantikan bukan manusia, bukan hanya nabi, tetapi Tuhan. Dan itu Yesus. Semoga Anda dan saya di hari Minggu ketiga masa Advent ini bersukacita, bergembiralah dan bersyukurlah atas segala sesuatu. Semoga Anda dan saya memiliki sikap yang bersyukur itu. Artinya ketika kita bersyukur, kita bukan bersandar kepada manusiawi kita, tapi bersandar kepada keilahian. Bahwa Tuhan menyelenggarakan yang terbaik untuk Anda dan saya. Semoga Anda dan saya semakin yakin bahwa Yesus Sang Juru Selamat adalah Allah yang tak akan berakhir dalam hidup kita. Allah yang direncanakan, dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan Allah itu Yesus. Dan Allah itu Natal. Dan Allah itu Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.